Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak provokatif ya. Mungkinkah seseorang itu kelihatannya religius banget, tapi nyatanya yang dia sembah itu bukan Tuhan sama sekali? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia. Pernyataan yang jujur aja nusuk banget kan? Gimana ceritanya seseorang bisa ngelakuin semua ritual agama, tapi seolah-olah hatinya itu kosong dari Tuhan? Inilah inti dari apa yang akan kita jelajahi. Kebanyakan dari kita kan mikirnya gini, Tuhan sama agama itu ya satu paket, nggak bisa dipisahin. Anda beragama, berarti Anda bertuhan. Tapi, apa benar sesimpel itu? Kalau kita lihat sekilas ya, emang mirip-mirip sih. Beragama itu soal ngikutin ritual, tradisi. Sementara punya Tuhan itu soal keyakinan pribadi. Kelihatannya sama, tapi ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar. Dan kuncinya justru tersembunyi di dalam arti kata Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah semuanya jadi seru. Ternyata kata Tuhan itu akarnya dari kata tuan, yang artinya pemilik. Ini bukan cuma soal belajaran bahasa loh, ini mengubah cara kita memandang segalanya. Konsep Tuhan itu bukan cuma sebagai pencipta yang jauh di sana, tapi sebagai pemilik yang punya kuasa penuh atas kita. Jadi, dari sini kita bisa lihat ada dua peran Tuhan yang beda banget. Ada Sang Pencipta dan ada Sang Pemilik. Apa bedanya? Yuk kita lihat lebih dalam. Percaya sama Rob atau Sang Pencipta itu bisa dibilang relatif gampang. Kita lihat alam semesta ini kompleks banget, terus kita mikir, wah ini pasti ada yang bikin. Ini biasanya jadi titik awal keimanan banyak orang. Nah, kalau soal tunduk sama ilah, Sang Pemilik, ini udah beda level. Ini bukan lagi sekadar ngakuin doang, tapi ini soal komitmen total, soal ketaatan penuh. Dan disinilah ujian yang sesungguhnya terjadi. Ini dia kuncinya. Perhatiin deh, ujian iman yang sesungguhnya itu bukanlah kamu percaya ada pencipta atau enggak. Itu sih gampang. Ujiannya adalah siapa yang kamu taati setiap hari. Siapa pemilik sejatimu? Karena ketaatan itulah bukti nyata kalau kita benar-benar menyerahkan diri. Oke, jadi apa dong artinya menyembah atau beribadah pada Sang Pemilik di zaman sekarang? Mungkin bukan cuma soal sholat atau pergi ke tempat ibadah aja. Ada definisi lain yang jauh lebih kena ke kehidupan kita sehari-hari. Coba deh bayangin, pernah gak lagi fokus banget nonton film, lagi tegang-tegangnya, ada yang ngajak ngobrol, kesal kan? Nah, rasa fokus yang sebegitu kuatnya, itu adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, kalau kita pakai definisi barusan, pertanyaannya jadi tajam banget nih. Apa yang sebenarnya Anda sembah? Ini bukan lagi soal apa yang Anda ucapkan, tapi kemana fokus dan energi Anda benar-benar tercurah setiap hari. Dan pemilik modern ini wujudnya bisa macam-macam kan? Buat sebagian orang itu karir. Buat yang lain uang, status, atau pasangan, sampai kita sebut bucin itu loh. Mereka semua menuntut fokus dan energi emosional kita. Pikirin deh kata idola. Dalam bahasa Inggris, idol itu artinya ya berhala. Sesuatu yang disembah selain Tuhan. Jadi, saat kita mengidolakan sesuatu atau seseorang sampai segitunya, sadar atau enggak, kita udah menjadikan dia ilah baru dalam hidup kita. Aneh kan jadinya? Ibaratnya kita muji-muji CEO kita jenius banget, tapi kerjaan yang dia kasih kita cuekin sama sekali. Mengakui ada pencipta, tapi perintah Sang Pemilik kita abaikan, kontradiktif banget. Jadi, apa sih tujuan akhirnya dari semua ini? Tujuan dari penyerahan diri yang sejati itu bukan buat ngasih 5% atau 10% hidup kita buat Tuhan, bukan. Tujuannya adalah 100%. Artinya, bahkan hal-hal biasa kayak kerjaan, ngurus keluarga, atau bahkan hobi, itu semua bisa jadi ibadah. Asalkan semuanya sejalan dengan aturan main dari Sang Pemilik. Ini yang mengubah iman dari sekedar ritual jadi cara hidup yang utuh, di mana setiap detik itu ada maknanya. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan soal label agama Anda. Ini tentang tindakan Anda. Coba deh, kalau ada orang yang ngamatin hidup Anda 24/7, kira-kira siapa atau apa yang bakal mereka sebut sebagai Tuhan Anda yang sejati? Jawaban jujur untuk pertanyaan itu bisa jadi ngagetin banget.